Ini bukan sekadar bentrokan biasa. Ini bukan insiden kecil yang bisa diabaikan. Apa yang terjadi di perbatasan Kamboja-Thailand hari ini adalah salah satu eskalasi paling mengejutkan di kawasan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah konflik yang selama ini dianggap bisu tiba-tiba meledak, membuka kembali luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Dalam hitungan menit, wilayah yang selama beberapa hari tampak tenang berubah menjadi zona perang yang dipenuhi asap, ledakan, dan jeritan warga sipil yang berlari menyelamatkan diri. Perbatasan dua negara itu kembali menjadi panggung pertempuran, dan dunia dibuat terkejut. Pagi waktu setempat, desa-desa di sekitar Bantai Mianche, Kamboja, tidak ada tanda bahaya. Namun saat fajar belum muncul, dentuman keras menghancurkan keheningan. Ledakan pertama mengguncang rumah-rumah penduduk. Beberapa menit kemudian, ledakan kedua menyusul. Setelah itu, suara senapan otomatis mulai terdengar. Saksi mata menyatakan tanah bergetar seperti gempa kecil. Di sisi Thailand, militer langsung mengklaim Kamboja melepaskan tembakan lebih dulu. Namun dari pihak Kamboja, jawabannya keras. Thailand melanggar batas dan memulai serangan. Tidak ada yang mengakui kesalahan. Yang jelas, tembakan telah dilepaskan dan konflik dimulai. Dalam waktu kurang dari 1 jam, puluhan keluarga mulai meninggalkan rumah mereka. Dalam 2 jam, jumlah itu meningkat menjadi ratusan. Lebih dari 250 keluarga dipaksa mengungsi oleh suara ledakan yang terus mendekat. Asap hitam terlihat dari kejauhan, beberapa rumah mengalami kerusakan akibat ledakan mortir. Truk-truk mengangkut orang mulai masuk ke desa-desa. Mereka yang tidak kebagian tumpangan berjalan kaki, orang tua menggandeng cucu mereka, beberapa membawa kasur tipis dan pakaian dalam karung seadanya. Tidak ada waktu untuk menunggu, tidak ada waktu untuk mengamankan harta. Dalam 1 hari, sebuah desa yang sebelumnya damai berubah menjadi daerah kosong tanpa kehidupan. Di balik evakuasi warga sipil, sebuah persiapan besar terjadi. Thailand menggerakkan kendaraan lapis baja mereka ke perbatasan. Konvoi panjang kendaraan militer melaju menuju garis depan. Drone pengintai terbang rendah mengawasi wilayah yang dianggap rawan. Di sisi Kamboja, pasukan artileri diposisikan di bukit-bukit kecil. Mortir disiapkan. Komandan lokal memberi perintah tegas agar semua unit siap menghadapi serangan lanjutan. Kedua negara menempatkan ratusan tentara hanya dalam jarak ratusan meter satu sama lain. Mereka berdiri dalam ketegangan yang hampir memutuskan urat leher. 1 peluru tambahan saja dapat memicu perang yang bisa menyebar luas. Akar permasalahan ini bukan baru. Sengketa atas wilayah antara Kamboja Thailand telah berlangsung selama puluhan tahun. Salah satu titik paling sensitif adalah area sekitar Kuil Prihawihara, wilayah yang masih diperebutkan hingga hari ini. Garis demarkasi yang tidak jelas membuat kedua negara merasa memiliki hak sah atas wilayah yang sama. Dengan kata lain, sebuah percikan kecil dapat menyulit amarah nasional. Tidak hanya soal tanah, faktor ekonomi, politik, dan sejarah masa lalu ikut memperkeruh suasana. Dan ketika berada di lapangan, pasukan militer dari kedua negara berada dalam kondisi siaga pelatuk, siap menembak kapan saja. Hanya 2 hari sebelum baku tembak terbaru, seorang tentara Thailand kehilangan kakinya akibat ranjau darat. Thailand langsung menuduh bahwa ranjau itu milik Kamboja. Tuduhan ini membuat hubungan kedua negara memburuk drastis. Thailand bahkan menyatakan menangguhkan beberapa ketentuan gencatan senjata yang sebelumnya dimediasi oleh Amerika Serikat. Dengan kata lain, seluruh mekanisme yang menjaga perbatasan tetap stabil kini runtuh. Perbatasan pun kembali berada di bawah hukum rimba. Siapa yang lebih cepat menembak, dia yang bertahan. Desa Prejan, sebuah wilayah yang dekat dengan zona sengketa, adalah salah satu korban terbesar. Desa itu pernah mengalami ketegangan pada bulan September, namun saat itu tidak ada korban jiwa. Kali ini berbeda. Ledakan terjadi lebih dekat, peluru melintas lebih rendah, dan kali ini warga tidak sempat menunggu instruksi resmi. Mereka tahu situasi bisa berubah menjadi lebih mengerikan hanya dalam hitungan menit. Satu kesaksian menyebutkan suara ledakan yang begitu keras hingga pintu rumah terbuka sendiri. Warga berlarian tanpa sempat menutup kembali pintu mereka.
Ketika konflik pecah, seluruh aktivitas ekonomi terhenti. Sekolah-sekolah ditutup tanpa batas waktu. Pasar tidak lagi beroperasi, membuat desa-desa terdekat kekurangan pasokan. Lahan pertanian yang menjadi sumber hidup ribuan warga kini menjadi medan rawan ledakan. Dalam beberapa jam, ekonomi lokal yang rapuh itu terhenti total. ASEAN mengeluarkan peringatan mendesak. Organisasi itu meminta kedua negara menahan diri dan menghentikan tembakan. Namun hingga kini belum ada tanda bahwa seruan itu diikuti. Amerika Serikat, China dan negara-negara Eropa mulai memberikan perhatian. Walaupun tidak ikut campur langsung, mereka memantau ketegangan ini dengan serius. Asia Tenggara adalah kawasan strategis, dan konflik seperti ini bisa mengganggu perdagangan internasional dan stabilitas regional. Eskalasi ini menunjukkan satu hal penting. Asia Tenggara tidak kebal terhadap perang. Konflik bisa muncul dari sengketa kecil yang selama ini dianggap tidak berbahaya. Dan ketika dua negara tetangga saling menempatkan pasukan dalam jarak dekat, risiko konflik terbuka semakin besar. Analis memperingatkan bahwa wilayah ini menghadapi bom waktu geopolitik yang dapat meledak kapan saja jika tidak segera ditangani. Hingga laporan ini disusun, suara tembakan masih terdengar di beberapa titik. Gencatan senjata belum disepakati. Kedua negara masih saling menambah pasukan, dan warga yang sudah mengungsi belum dapat kembali ke rumah. Tidak ada yang tahu kapan konflik akan meredah. Yang jelas dunia kini memandang serius perbatasan kecil di Asia Tenggara yang kembali berubah menjadi titik panas global. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dalam beberapa hari terakhir, dunia kembali dipaksa melihat betapa rapuhnya batas-batas yang dibangun manusia. Perbatasan Kamboja, Thailand yang selama ini dianggap tenang, tiba-tiba meledak menjadi zona perang. Tidak ada peringatan, tidak ada aba-aba, hanya dentuman yang memecah fajar dan mengubah desa-desa damai menjadi kota mati yang dipenuhi ketakutan. Dan saat asap itu naik ke langit, satu kebenaran firman Tuhan kembali terbukti. Ketika manusia bermain dengan batas, kehancuran akan datang tanpa ampun. Firman Tuhan pernah berkata dalam Amsal 22 ayat 28, "Jangan memindahkan batas yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang." Ayat ini bukan hanya tentang tanah, tetapi tentang hati, moral, dan ketaatan manusia kepada Tuhan. Setiap kali batas itu digeser, baik batas moral maupun batas ketaatan, dunia selalu membayar harga yang mahal. Hari ini Asia Tenggara melihatnya secara nyata. Saat fajar belum muncul, dentuman pertama memecahkan keheningan Bantai Mencey. Ledakan itu bukan hanya menghancurkan rumah-rumah, tetapi juga merobek ilusi bahwa manusia mampu menjaga perdamaian tanpa Tuhan. Dalam beberapa menit, dua negara yang berbagi sejarah, budaya dan tanah air yang sama berubah menjadi dua musuh bersenjata. Beginilah wajah dunia yang mengabaikan batas Tuhan. Mudah meledak, cepat terbakar, dan tidak pernah puas dengan tanah yang dimiliki. Ratusan keluarga harus melarikan diri tanpa sempat membawa harta yang dikumpulkan puluhan tahun. Orang tua menggendong cucu sambil berlari. Pintu rumah terbuka sendiri akibat ledakan yang menyentak bumi. Dalam hitungan jam, satu desa menjadi kosong hening. Tetapi bukan hening yang damai, hening yang menakutkan, hening yang memanggil pertanyaan, di mana manusia menaruh Tuhan dalam hidupnya? Firman Tuhan kembali menggema dalam Mazmur 127 ayat 1. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Kamboja dan Thailand mengirimkan artileri, tank, drone, dan pasukan ke garis depan. Namun firman Tuhan dengan tegas mengingatkan, tanpa Tuhan, semua persiapan militer hanya menjadi abu yang tertiup angin. Konflik itu tidak muncul dalam sehari. Ada sejarah panjang yang tidak dibereskan. Ada batas yang digeser. Ada kemarahan yang dipendam. Ada luka lama yang tidak pernah disembuhkan. Sama seperti hati manusia ketika menolak suara Tuhan. Luka kecil menjadi borok, borok menjadi infeksi, dan akhirnya menghancurkan seluruh hidup. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 1 menanyakan sebuah pertanyaan yang mengguncang. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara manusia?
Bukankah dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh? Di balik bentrokan Kamboja, Thailand, ada sesuatu yang lebih dalam daripada tanah dan demarkasi. Ada kesombongan, ada rasa memiliki, ada ketakutan, ada kecurigaan, dan semua itu adalah api yang lahir dari hati manusia yang jauh dari Tuhan. Ketika manusia mengangkat senjata, itu bukan hanya karena peluru yang ditembakkan. Itu karena hati yang tidak tunduk kepada Tuhan. Dalam waktu singkat, sekolah-sekolah tutup, pasar berhenti beroperasi, dan ribuan orang kehilangan penghasilan. Dunia pada akhirnya menyaksikan lagi bahwa satu percikan kecil dapat menghancurkan struktur kehidupan yang dibangun bertahun-tahun. Bangsa-bangsa besar mulai memberikan perhatian. ASEAN angkat suara. Amerika Serikat, China, dan Eropa melihat ancaman bagi stabilitas regional. Tetapi firman Tuhan sejak awal sudah berbicara, ketika manusia menolak damai dari Tuhan, tidak ada kekuatan politik yang mampu menghentikan api peperangan. Konflik perbatasan itu menjadi cermin besar yang menegur dunia. Ketika manusia membangun hidup di atas kekuatan sendiri, dunia akan terus meledak tanpa henti. Tetapi ketika manusia kembali kepada batas Tuhan, damai yang hilang akan dipulihkan. Renungan ini bukan sekadar tentang dua negara, ini tentang seluruh dunia yang sedang berjalan menuju batas terakhir. Dan ketika batas itu dilanggar untuk terakhir kalinya, dunia akan menyaksikan apa yang firman Tuhan sudah peringatkan ribuan tahun lalu. Kesombongan manusia adalah undangan menuju kehancuran. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepada-Nya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah,
dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap, jadikan kami gereja yang berjaga-jaga, jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin.
Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.